Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus. Mengucap syukur untuk hari yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita boleh berkumpul untuk memuji dan membesarkan Allah kita. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk kita sungguh-sungguh bersatu hati, beribadah, membesarkan Allah kita. Kita akan naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. oleh karena kemurahan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Naikkan dengan syukur oleh karena kemurahan. Amin. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. sekali lagi oleh karena kemurahan-Mu, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami bisa ada saat ini hanya karena kemurahan-Mu. Amin. Bapa, bila sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin, menyertai Tuhan setiap kami yang terlibat Tuhan, supaya kami memiliki hati yang mau bersungguh-sungguh memuji dan muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih. Mari kita mau tinggikan Dia, kita mengucap syukur setiap hari bersama dengan Tuhan. Kita dipelihara, kita dijaga dengan luar biasa. Karena kita punya sobat yang luar biasa. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, Dia tak pernah meninggalkan. tak pernah Amin. dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan
Beri kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Saudara, dalam setiap keadaan waktu kita susah, waktu kita sendirian, ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya siapa, saudara? Yesus. Lebih keras lagi, namanya siapa? Yesus. Luar biasa. Mari kita mau terus tinggikan Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin, puji Tuhan. Dia Allah yang bisa kita banggakan. Yesus Allah yang perkasa. Di dalam segala keadaan hidup kita, saudara, kita sungguh-sungguh membutuhkan Dia, memerlukan Tuhan yang luar biasa untuk menjaga hati kita, untuk menjaga hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, mari setiap kita memberikan hidup kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk firman-Nya boleh ditaburkan. Sebut Dia dan katakan, Yesus, aku mencintaimu. Yesus, aku mengasihimu. Dia layak. Yesus, ku cinta Kau, Ku tinggi
sungguh ajaib. Tuhan, biar setiap hati kami Tuhan di tempat ini boleh disirami oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang hidup Tuhan boleh menjadi pegangan bagi setiap kami, sehingga kami tidak goyah di dalam segala pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Saya undang Bapak Leri yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk maju ke depan. Selamat pagi saudara sekalian. Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita angkat hati kita untuk kita menghadap Tuhan, agar firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh bisa kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita akan tundukkan kepala. Kami menikmati semua anugerah Tuhan atas hidup kami yang pada hari ini Engkau pertemukan kembali kami di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan pada kami untuk kami datang memuliakan, memuji nama Tuhan. Terlebih lagi kami sebentar akan mendengarkan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mau belajar dari apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami mau persiapkan semua ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau menyimak firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Ya, rasanya aneh ya judulnya, melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Mari kita baca dulu nas firman Tuhan dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 24, dan nanti juga Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kemudian Yohanes 5 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 tadi, Tuhan Yesus berjanji akan menetapkan, mengatur atau merancang langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, siapa yang dimaksud kita? Kita ini adalah setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah bila hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya kalau Tuhan menetapkan, mengatur atau merancang kehidupan kita, maka kita harus yakin, ya. Yakin, kita harus percaya pastilah hasil dari semua rancangan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua, ya. Karena apa, saudara? Karena kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan kita tidak pernah, ya, menuntun kita ke dalam kehidupan yang sengsara. Mungkin kalau ada orang yang bilang, ada orang Kristen juga yang sengsara, barangkali pengertian sengsaranya diartikan lain barangkali, ya. Mungkin sengsara itu kalau orang miskin, orang yang agak ekonominya susah gitu, ya, itu barangkali gitu kan sengsara. Saudara, sengsara yang dimaksud seperti ini bukanlah sengsara seperti yang orang-orang yang
yang sulit seperti itu ya. Tetapi sengsara itu kalau hidup kita barangkali berantakan, balangsak gitu ya, hidup yang gak benar. Nah, Tuhan tidak pernah menuntun kita kepada sesuatu kehidupan yang berantakan. Pasti Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang membahagiakan. Dicatat di dalam Yeremia 29 ayat ke-11, ayat firman Tuhan. Ini ayat yang mungkin ya kita sangat menyukai ya, ayat ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11 kita akan baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh bahagia. Jadi jelas ya, Tuhan akan menuntun kita kepada kehidupan yang penuh harapan. Jadi tidak pernah ada Tuhan membawa kita untuk kehidupan yang berantakan, sengsara, yang kacau seperti itu ya. Jadi Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh harapan. Kemudian tadi ayat yang berikutnya adalah ayat yang ke-24. Tuhan mengatakan, apabila kita jatuh, Tuhan akan selalu siap untuk menolong kita ya. Kita tidak pernah sampai tergeletak gitu. Tuhan akan selalu siap menolong kita. Kalau kita lihat kata jatuh, biasanya apa saudara? Jatuh ke dalam dosa ya. Jatuh ke dalam dosa itu adalah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya jatuh itu mempunyai arti yang luas ya, di dalam kalau kita lihat teks bahasa Inggrisnya ya, di ini ayat ini adalah jatuh itu adalah stumble ya, stumble. Artinya tersandung, terseok-seok atau terhuyung-huyung gitu ya. Jadi jatuh bisa saja berarti merasa kita nggak kuat gitu di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, pergumulan-pergumulan hidup kita ini mungkin merasa putus asa. Jadi jatuh itu bisa aja berarti seperti itu. Jadi kalau kita baca kalimat apabila ia jatuh menyeratkan apa saudara? Bahwa sekalipun hidup kita diatur, dirancang oleh Tuhan, tetap saja kita bisa tersandung. Kita bisa saja tetap jatuh, terhuyung-huyung seperti itu ya. Saudara, kalau kita lihat mengapa Tuhan membiarkan kita saudara kalau tersandung itu pasti kita berada di jalan yang nggak rata gitu ya, pasti ada yang berbatu-batu gitu. Mengapa Tuhan membiarkan kita berjalan di jalan yang berbatu-batu sehingga kita jadi tersandung? Saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, tetapi Tuhan tidak berjanji untuk menuntun kita di jalan yang rata, jalan yang lurus, datar, yang tidak ada hambatan. Tuhan gak janji seperti itu ya. Bahkan kalau kita menyadari menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, tidak berarti kita hanya melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan saja gitu saudara ya. Jadi jadi murid Tuhan bukan yang gampang-gampang aja gitu. Hidup ini yang gampang saja. Tapi Tuhan ingin apa saudara? Tuhan ingin melakukan kita juga adalah melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Ya, jadi rada aneh kedengarannya. Kita disuruh oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Jadi penjelasannya begini saudara ya. Di dalam tadi kita sudah baca Yohanes 5 ayat yang ke-8 ke-9. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh yang telah dideritanya selama 38 tahun ya. Jadi orang ini udah lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda ya. Kolam Bethesda ini sama dengan nama gereja kita ya. Alkitab kita ngambil nama Bethesda dari Alkitab atau Alkitab
ngambil dari gereja kita, saudara. Gereja Bethesda sama gitu. Saudara, di kolam Bethesda ini Tuhan Yesus berkata begini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, Tuhan Yesus meminta kepada orang lumpuh untuk melakukan sesuatu tindakan yang ia tidak dapat lakukan, sesuatu yang mustahil. Bayangkan saudara, orang lumpuh ini udah 38 tahun, lama sekali ya lumpuh. Kalau kita bayangin pasti orang yang nggak pernah dipakai kakinya untuk jalan ya selama 38 tahun pasti kecil, pasti lemah gitu ya. Mungkin nggak bisa apa-apa gitu, seperti itu. Memang seperti itu. Awalnya orang lumpuh ini berpikir bagaimana bangun ya, berjalan, angkat tilammu, bangun saja saya nggak mampu, saya tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu ya. Jadi dia disuruh melakukan sesuatu yang dia tidak bisa melakukannya. Tapi beruntung saudara ya, si orang lumpuh ini dia taat kepada Tuhan, dia percaya, dia mengimani, dia yakin perintah Tuhan ini adalah perintah yang akan membawa dia kepada sesuatu yang lebih baik, begitu ya. Dia menurut saja, dia melakukannya. Yang tindakan yang semula dia berpikir dia tidak dapat melakukannya, ya. Tetapi akhirnya di ayat yang ke-9 dikatakan ternyata dia sembuh dan dapat berjalan. Karena apa? Karena melakukan sesuatu yang dia pikir awalnya saya tidak dapat melakukannya. Ya, saudara, jika kehidupan kekristenan kita ini harus diukur menurut apa yang dapat kita lakukan saja gitu ya, percuma saudara ya. Kita mempercayai Tuhan yang selalu kita akui Tuhan itu kan maha kuasa, maha kasih, maha mengetahui, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kita percaya semua itu ya. Padahal kita lihat ya, Tuhan itu akan seringkali mendorong kita untuk melakukan atau mengalami hal-hal yang mustahil gitu ya. Baik, maksudnya untuk apa saudara Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang mustahil atau yang tidak bisa kita lakukan? Kita lihat semua ini bisa untuk kepentingan Tuhan, bisa juga untuk diri kita sendiri ya, untuk memuliakan Tuhan. Kita baca Yohanes 11 ayat yang keempat. Yohanes 11 ayatnya yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu itu bisa saja untuk kemuliaan Tuhan, tapi bisa juga untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, mari kita lihat contoh lain ya, di mana Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Hal ini lebih ekstrim lagi ya. Kita lihat di dalam Kejadian 22. Kejadian 22. Di situ kalau kita baca Kejadian 22, Tuhan memerintahkan saudara kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Satu hal yang sebenarnya tidak dapat dilakukan ya. Saudara, kita bayangin ya, bagaimana mungkin seorang ayah akan menyembelih anaknya ya, untuk dijadikan kurban. Jadi kalau kita pikir Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk melakukan sesuatu yang sulit sekali, tidak mungkin gitu ya, mustahil. Nggak kebayang saudara, ada seorang ayah yang mau menyembelih anaknya untuk dijadikan korban. Pasti tidak kebayang ya oleh Abraham ini. Bagaimana seorang ayah yang
sangat mengasihi anaknya. Ishak ini sangat dikasihi ya oleh Abraham. Kemudian untuk dijadikan korban, untuk disembelih, nggak kebayang saudara ya, hal-hal seperti itu, hal yang luar biasa. Saudara, apakah Abraham rela melakukan ini? Kita tidak tahu ya apa yang ada di dalam pikiran Abraham ketika dia pertama kali mendengar perintah daripada Tuhan. Saudara, kita tahu Abraham ini bukanlah manusia yang kejam, yang tidak punya perasaan, yang saudara barangkali kalau ada orang yang jadi pekerjaannya jadi jagal barangkali ya, yang tiap hari menyembelih hewan seperti itu, saya pikir juga tidak akan tega kalau akan menyembelih anak sendiri ya. Saudara, Abraham bukan manusia yang kejam ya, yang tidak punya perasaan. Kita tahu bahwa Abraham ini mempunyai anak ini dalam keadaan yang sudah didamba-dambakan anaknya, dikasihi seperti itu, tapi Tuhan meminta untuk dikorbankan. Tetapi saudara, kita lihat Abraham menurut juga, Abraham taat juga akan perintah daripada Tuhan yang sebenarnya dia nggak bisa melakukannya, sulit untuk melakukannya ya. Kenapa saudara? Abraham mengasihi anaknya, tetapi Abraham lebih mengasihi Tuhan ya, sehingga dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Barangkali Abraham merasa yakin ya, saya pikir pasti yakin. Merasa apa saudara? Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu yang sulit seperti itu, nanti akan ada jawabannya. Pasti Allah akan mencari jalan keluarnya. Itu yang barangkali yang ada di pikiran Abraham. Sekalipun mustahil, tapi dia yakin pasti ini ada jalan keluarnya, sehingga dia melakukan juga. Saudara, andaikan perintah semacam ini ditujukan kepada kita, ya, andai kata perintah yang mustahil, yang sulit ini disampaikan kepada kita pasti apa saudara? Pasti akan berbantah-bantahan kepada Tuhan. Nggak mau Tuhan, nggak mungkin saya mau melakukan hal seperti itu. Barangkali kita akan berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tetapi kita lihat, mengapa Abraham sanggup melakukan ini semua dan tidak berbantah-bantahan? Kalau kita baca, tidak ada satu kata pun yang membantah akan perintah daripada Tuhan ini. Karena Abraham mempunyai iman kelas berat, saudara ya, sehingga dia tetap melakukan. Ia sangat beriman kepada Tuhan dan dia jadi mau melakukan apa yang perintah Tuhan ini. Abraham percaya apa yang tidak dapat ia lakukan dapat dilakukannya juga, meskipun barangkali dibutuhkan suatu mujizat untuk melakukannya. Harapan Abraham adalah pada Allah yang dapat mengerjakan mujizat-mujizat. Abraham yakin seperti itu. Saudara, justru disitulah ya kita sering gagal. Kita percaya bahwa Allah telah melakukan mujizat-mujizat yang dicontohkan di dalam Alkitab kita ini. Kita baca banyak mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi apakah kita percaya kalau Tuhan akan dapat mengerjakan mujizat itu terhadap kita, terhadap pribadi kita? Inilah sering kali kita gagal ya. Percaya bahwa di Alkitab itu banyak mujizat Tuhan yang lakukan, tetapi yang sering kali kita gagal untuk ini melakukannya apa? Karena barangkali kalau untuk saya mujizat itu terjadi enggak ya? Kadang-kadang kita enggak percaya seperti itu. Saudara, kita percaya mujizat itu sampai sekarang. Mujizat itu pasti masih ada. Tuhan sedang melakukan mujizat di mana-mana. Tetapi sukar bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan akan melakukannya di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kita nggak percaya terhadap
mujizat itu terjadi terhadap diri kita. Ya, saudara, bila hidup ini hanya berdasarkan ide kita, berdasarkan pemikiran kita, atau berdasarkan ya bakat-bakat kita, atau berdasarkan hanya kekuatan kita, percuma saja kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya hanya mau atau hanya yakin dengan kekuatan-kekuatan sendiri. Apa yang hanya kita pikirkan seperti itu saja, saudara, kita percuma. Punya Tuhan yang maha tadi seperti itu. Ya, Allah seringkali mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mustahil di dalam kehidupan kita. Barangkali bukan sekali, mungkin akan seringkali Tuhan akan mendorong kita kepada hal seperti itu. Sebab tidak ada jalan lain di mana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Saudara, mungkin kita diperintahkan Tuhan sama ya tadi seperti itu, bangun, angkatlah tilammu. Ya, padahal kita lumpuh udah bertahun-tahun gitu. Tapi Tuhan memerintahkan hal seperti itu. Atau barangkali juga sama seperti tadi, perintah persembahkanlah Ishakmu di atas gunung Moria. Saudara, Tuhan meminta barangkali enggak seperti hal-hal yang seperti itu. Tuhan hanya minta persembahkanlah waktumu. Tapi Tuhan, saya repot setiap hari, saya kerja, cari uang, banting tulang setiap hari. Kemudian persembahkan waktumu untuk melayani Tuhan. Tuhan udah capek, nggak mau saya. Mungkin kita akan berbantah-bantahan kepada Tuhan. Tuhan meminta hal-hal yang seperti itu saja, ya, meminta persembahkan waktumu atau persembahkanlah hartamu untuk kemuliaan Tuhan barangkali ya di harta kita gunakan untuk bermacam-macam hal yang barangkali membangun gereja atau apalah, melayani atau memberikan pertolongan kepada orang. Tuhan meminta kita persembahkan hartamu, tapi kita berkata Tuhan, Tuhan, saya juga belum cukup, sehari-hari aja masih kurang. Ya, padahal Tuhan meminta kita, ya memang kita barangkali itulah. Kita tidak dapat melakukan hal-hal seperti ini karena kita pikir kita sendiri belum cukup gitu ya. Tetapi Tuhan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin atau hal-hal yang sulit seperti itu. Seringkali Tuhan meminta kita untuk seperti itu. Persembahkanlah ya Ishakmu atau angkatlah tilammu begitu. Tuhan dalam tanda kutip tentu ya seperti itu. Kita lihat kita seringkali berbantah-bantahan dengan Tuhan. Saudara, bila kita mendengar perintah-perintah Tuhan yang serupa itu, maka kita sebetulnya harus tahu ya bahwa sebuah mujizat sedang dilakukan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu hal yang mustahil, barangkali yang sulit bagi kita, Tuhan akan melakukan mujizatnya bagi kita. Tentu saja kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan yang sulit-sulit seperti itu apabila kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, mustahil kita mampu menerima atau mau melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan yang sulit-sulit seperti itu. Apalagi kalau kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, kalau kita mendengar sesuatu ya perintah Tuhan, barangkali diabaikan, barangkali ya seperti itu. Saudara, Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara, untuk memahami perintah-perintah Tuhan seperti ini, tentu apa saudara yang kita butuhkan adalah seperti Abraham, iman yang kuat. Untuk melakukan hal-hal yang seperti ini kita butuh iman yang kuat. Agar iman kita bisa bertumbuh menjadi kuat,
tentu apa? Diperlukan latihan, ya saudara ya, latihan iman. Saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi ya. Saudara, ada seorang ibu penjual makanan keliling, umurnya kira-kira ya setengah baya lah, udah ada umuran lah gitu ya, bukan ibu muda. Saudara, dia menjajakan dagangannya dengan membawa semacam rantang besar, ya rantang besar ini bersusun-susun seperti itu. Setahu saya itu namanya apa ya? Tenong barangkali ya, betul ya, namanya tenong. Jadi si ibu ini bawa tenong bersusun-susun. Dia membawanya dengan cara ditanggai. Tanggai itu kira-kira gini, ditaruh di sini saudara ya, dekat siku, digantung di sini. Saudara, saya melihat di tangannya ini udah nggak ada lewok, saudara, udah dekok sekali ke dalam sampai barangkali menyentuh tulang gitu ya, kira-kira kulitnya itu udah dekok gitu, udah ke dalam. Saudara, kenapa? Karena tenong itu berat sekali. Saya coba untuk mengangkat tenong itu ya, ternyata saya tidak mampu untuk mengangkat, membawanya berjalan kira-kira ya 10 meter aja gitu ya jalan. Waduh, rasanya udah berat sekali membawa beban seperti itu. Saudara, kita lihat si ibu ini katanya dia menjajakan dagangan itu berjalan dari rumah ke rumah menawarkan dagangannya ini sampai sejauh 4 sampai 5 kilometer sehari. Wah, bayangin saudara ya. Luar biasa sekali ya. Dia bisa mengangkat. Saya waktu itu masih muda, ngangkat aja merasa berat, apalagi membawa berjalan jauh gitu. Si ibu ini mampu membawa beban yang berat sejauh 4-5 kilometer. Ibu ini dapat melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak dapat dia lakukan. Tetapi karena latihan yang terus menerus, ya barangkali dengan tekad, dengan kepaksa barangkali seperti itu, latihan terus, akhirnya dia mampu melakukannya juga hal-hal seperti itu. Otot-otot yang terlatih dapat menjadi kuat. Nggak kebayang kalau saya nggak kebayang, kalau saya tidak mampu melakukan hal seperti itu. Si ibu ini mampu. Jadi apa kuncinya? Latihan yang terus menerus. Demikian juga saudara dengan iman. Iman kita juga perlu dilatih menjadi kuat. Bagaimana caranya melatih iman ini? Tidak ada cara lain, yaitu harus apa saudara? Harus ada peristiwa yang menyebabkan iman itu terpaksa terlatih gitu. Supaya apa? Supaya bertumbuh. Jadi kalau tadi si ibu itu terpaksa, dia berlatih terus sampai jadi kuat. Demikian juga iman. Harus ada peristiwa-peristiwa yang melatih kita untuk iman itu menjadi kuat. Saudara, pada umumnya manusia pasti ya akan melarikan diri atau menghindar dari segala peristiwa yang membuat kita di dalam kesulitan. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus menyadari dan memandang bahwa setiap provokasi terhadap diri kita akan membawa bukan dianggap sebagai malapetaka ya, tetapi akan membawa kita berpikir bahwa inilah kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja. Ya, saudara, seringkali kita tidak sabar atau kita ragu-ragu atas jawaban bagi kesulitan kita, penderitaan kita yang kita alami. Memang saudara, di dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, barangkali waktu itu berjalan sangat lambat sekali ya. Gimana jawaban Tuhan gitu? Mana jawaban Tuhan atas doa-doa kita? Lama sekali sepertinya seperti itu. Kita nggak sabaran seperti itu. Ya, saudara, jika seseorang sudah tidak dapat lagi mengatasi persoalannya, kemudian dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan dari
titik terendah inilah ya, dari titik yang paling rendah inilah Tuhan turun tangan dan dapat kita rasakan mujizat Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat ya untuk menolong kita, orang-orang yang percaya. Tuhan tidak pernah terlambat kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Memang, saudara, seringkali kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menerima fakta, kenyataan bahwa tidak semua rahasia-rahasia Tuhan dinyatakan kepada umatnya. Memang kalau kita nggak ngerti wajar ya, karena Tuhan tidak semuanya atau dibukakan untuk kita ya, tidak seperti itu. Ya. Roma 11 ayat yang ke-33. Roma 11 ayat yang ke-33. Oh, alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Yang harus kita yakin semua, jalan Tuhan itu adalah pasti sempurna, benar ya. Itu kita harus yakin. Mazmur 25 ayat 10 juga mengatakan seperti itu. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bukan ke jalan yang senang, yang tidak ada penderitaan. Justru, saudara ya, dari penderitaan-penderitaan inilah iman kita bertumbuh. Jadi kita harus mengalami hal-hal yang sulit gitu ya, kita jalani, kita harus sabar. Dari situlah iman kita menjadi kuat dan kita bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak mampu melakukannya. Saudara, saya akan menceritakan lagi satu ilustrasi ya. Barangkali ini saya ngambil di WA gitu ya. Barangkali saudara sudah pernah baca itu, ilustrasinya seperti ini. Suatu hari ada seorang anak laki-laki ya sedang memperhatikan sebuah kepompong ya. Kepompong yang di dalamnya ada kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar melepaskan diri dari kepompongnya. Dia uyak-uyak terus gitu ya. Sulit sekali kayaknya mau keluar dari kepompong itu. Sulit gitu kelihatannya. Saudara, si anak laki-laki ini merasa kasihan ngelihat ada kupu-kupu yang mau keluar tetapi menisara rusah gitu keluarnya. Kemudian dia berpikir untuk membantu atau menolong si kupu-kupu ini agar dia bisa keluar dengan mudah, mau ditolongin gitu seperti itu. Akhirnya si anak laki-laki ini menemukan ide dan segera ambil gunting, saudara ya, ambil gunting, kemudian dia memotong kepompong itu yang tadi menyulitkan bahwa kupu-kupu itu untuk dia bisa segera keluar dari sana dengan mudah gitu ya. Dia kemudian menggunting dan alangkah senangnya si anak laki-laki ini ketika dia bisa menolong si kupu ini keluar dari kepompong. Tapi apa saudara yang terjadi? Si kupu-kupu ini memang bisa keluar dengan mudah, tetapi kupu-kupu tersebut ternyata nggak bisa terbang, saudara. Kupu-kupu ini hanya bisa merayap, hanya bisa jalan, nggak sempurna. Apa sebabnya, saudara? Ternyata bagi seekor kupu-kupu yang sedang berjuang keluar dari kepompong dengan sulit itu, yaitu saat dia mengerahkan seluruh tenaganya, ada satu cairan yang keluar dari tubuhnya, dia mengalir kuat ke seluruh tubuhnya yang membuat sayapnya kemudian bisa berkembang, bisa bertumbuh gitu sempurna ya, karena dia usaha keras gitu untuk keluar. Ada cairan yang keluar dari tubuhnya sehingga si sayapnya rapi keluar dan bertumbuh seperti itu, sehingga dia begitu keluar bisa terbang ya. Tapi karena dimudahkan, karena dibuat
ditolong dari perjuangannya yang sulit ya, maka sayapnya jadi kerdil, rikes, nggak sempurna seperti. Jadi keluarlah si kupu-kupu yang cacat, yang tidak bisa terbang dengan sempurna, hanya bisa merayap seperti itu. Jadi perlu ada kesulitan-kesulitan yang harus dialami oleh seseorang atau seperti kupu-kupu ini, sehingga setelah berhasil kemudian kita jadi sempurna. Jadi demikian juga saudara, pada saat kita harus berjuang, kita harus menghadapi sesuatu, jangan mengharapkan kemudahan, jangan cari gampangnya saja. Berjuanglah dahulu dengan mengerahkan segala kemampuan kita, karena justru itu akan membuat kita kuat. Saudara, seringkali kita berdoa kepada Tuhan. Doanya apa tuh? Tuhan mudahkan, dijauhkan dari kesulitan-kesulitan. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang seperti itu, ya, yang sulit-sulit. Kita seringkali berdoa, minta kemudahan kepada Tuhan. Tuhan jangan bawa saya ke dalam pencobaan seperti itu ya. Seperti itu. Saudara, kita harus ingat saudara ya, bahwa iman kita akan menjadi lemah bila kurang dipakai, saudara ya. Iman berkembang karena adanya tantangan. Kalau kita bisa melakukannya, kita semakin hari akan semakin bertumbuh karena terlatih di dalam pertumbuhan iman kita. Jika hidup kita ya barangkali hidup kita biasa-biasa aja, segalanya dimudahkan, ya segalanya jadi gampang, semuanya dilancarkan, kita minta segala dilancarkan. Ya, kita nggak perlu lagi berdoa memohon iman kita yang lebih ya, melainkan kita barangkali perlu memohon ya, barangkali kita perlu memohon lebih banyak problem, saudara ya, kesulitan, lebih banyak memohon tantangan. Kita harus berani saudara untuk menantang kesulitan dan membuka diri kepada kesulitan-kesulitan, kesusahan, duka cita dunia ini. Ya, jadi doanya jangan minta dimudahkan, tetapi berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita yang membuat kita akan bertumbuh iman kita. Ya, saudara, seringkali saudara kalau kita barangkali doanya meminta ada problem, ada kesulitan seperti itu, tentu barangkali kita nggak mau ya, seringkali kita nggak mau melakukan seperti hal seperti itu. Tetapi ingat saudara, di awal tadi kita sudah berbicara, kita sudah mendengar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, yaitu lakukanlah apa yang tidak dapat kita lakukan. Jadi Tuhan memerintahkan untuk melakukan apa yang sebenarnya kita nggak mampu seperti itu. Kalau kita bisa melakukan taat akan perintah-perintah Tuhan seperti ini, saudara, saya yakin kita menjadi orang yang kuat, ya, yang tahan banting, yang siap menghadapi kehidupan dunia ini. Saudara, hal seperti itu barangkali saudara merepotkan, menyulitkan kita barangkali ya. Saudara nggak mau hidup ini, nggak mau yang sulit-sulit, pengennya yang mudah-mudah aja, yang gampang. Tetapi saudara, kalau kita mau melakukan atau meminta atau menghadapi hal-hal yang sulit, jangan khawatir saudara ya. Karena setiap orang berbeda pertumbuhan imannya. Tentu Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman yang berbeda pula terhadap kita. Jadi jangan khawatir. Tuhan barangkali nggak akan meminta kita serahkanlah Ishakmu, nggak seperti itu barangkali ya. Nggak seperti itu, nggak sulit-sulit. Tuhan tahu pribadi kita. Setiap pribadi kita Tuhan mengetahuinya. Kita memang bukan Abraham, bapak orang beriman. Kita ini bukan Petrus, Paulus, sehingga kita dapat mengikuti, meniru atau ya jejak-jejak mereka dalam pengalaman-pengalaman hidupnya.
tetapi Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman hidup kita untuk menembus kesulitan-kesulitan sesuai, saudara, sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Apa yang Tuhan telah rencanakan untuk kita, ya, untuk hidup kita akan sesuai tepat dan sempurna dengan kepribadian kita, dengan karakter kita, dengan sifat-sifat kita. Jadi nggak usah khawatir kalau tadi barangkali kita mendengar kita harus melakukan hal-hal yang sulit-sulit seperti itu, dalam pikiran kita terlalu sulit, tapi enggak, saudara ya. Tuhan tahu benar apa yang ada di dalam diri kita, karakter kita. Tuhan akan merancangkan kehidupan kita, kehidupan yang sempurna, ya, sesuai dengan kepribadian kita. Kita baca Roma 8 ayat 28. Ini juga ayat yang populer, ya. Mungkin sebagai ayat yang terakhir, ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sesuai dengan rencana Allah. Menjadi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah adalah anugerah, saudara. Anugerah yang tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Maka anugerah itu jauh lebih berarti daripada semua penderitaan-penderitaan dan kesusahan-kesusahan yang akan kita alami sebagai pengikut Kristus, ya. Jadi sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus yang sejati, kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, itu adalah suatu anugerah bagi kita, ya. Karena kita adalah orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan. Ya, saudara, saya akan merefleksi, ya, akan firman Tuhan yang tadi sudah saya sampaikan. Firman Tuhan, pesan firman Tuhan pada hari ini yang pertama adalah, saudara, kepada orang yang berkenan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah hidupnya. Tuhan akan merancang atau menyusun kehidupan kita, ya, dengan sempurna. Kemudian kita yakin rancangan-rancangan Tuhan adalah pasti yang terbaik bagi kita, bukan yang membawa kita kepada kehidupan yang sengsara, ya, tetapi Tuhan akan merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita. Kemudian jika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan, saudara, tetaplah taat. Karena apa? Karena di situ akan terjadi mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian latihlah iman kita. Hadapi semua persoalan, jangan menghindar dari kesulitan, jangan lari daripada kesulitan. Mintalah Tuhan kekuatan bagi kita untuk menghadapi semua kesulitan-kesulitan ini. Kemudian semua yang Tuhan tetapkan pasti sesuai dengan kondisi kita. Jadi gak usah khawatir, ikut Tuhan. Kita rasakan begitu luar biasa, ya, suka duka di dalam kehidupan Tuhan, tetapi Tuhan akan selalu membawa kita ke jalan yang sempurna, ya, ke penuh pengharapan, gitu. Jangan khawatir ketika kita jatuh, kita tidak pernah akan sampai tergeletak. Karena apa? Jadilah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Seringkali kami mau lari dari kehidupan ini, kehidupan yang sulit. Tetapi kami diingatkan oleh Tuhan pada hari ini, hadapi itu semua. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami sekalian sampai kehidupan, sampai kesudahan dunia ini. Kami dikuatkan, biarlah iman kami boleh semakin hari semakin bertumbuh
yakin Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami diingatkan semua ini, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara, sebelum nanti Pak Yohanes menutup, kita akan naikkan satu pujian. Saya undang Ibu Dede untuk menolong satu pujian. Saudara-saudara, mari tidak usah takut. Tantangan ada banyak. Kalau kita mau bersaksi, tantangan ada banyak. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, yakin Tuhan itu akan menolong, memberikan hikmat bijaksana. Amin, saudara. Jadi saya harap saudara-saudara sebagai orang Kristen, mumpung masih ada kesempatan, mari kita akan tambahkan iman kita. Kita bergerak untuk memberikan kesaksian supaya banyak orang bisa mengenal kepada Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai.
Amin. Kita nyanyikan satu pujian untuk penutup kebaktian kita. Isono mina, ya, puji Tuhanku, puji namanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Puji Tuhanku, puji namanya. Ini dalam bahasa Jepang ya. Isono mina, isono mina, isono mina omayo. Isono mina, isono mina, isono mina omayo. Haleluya, haleluya. Isono mina omayo. Isono mina, isono mina, isono mina omayo. Isono mina, isono mina, isono mina omayo. Haleluya, haleluya. Isono mina omayo. Di mana kita berada, kita berharap supaya kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, puji Tuhanku, puji namanya. Bukan melalui nyanyian, mereka dengar nyanyian ya lewat saja begitu, tapi dengan pendekatan kepada mereka. Jangan takut. Pengalaman saya bergerak mendekati banyak orang. Sampai ada orang Batak, dia berkata berjalan dengan temannya, selama saya berada di Tegalaga, saya baru bertemu dengan seorang yang begitu perhatian kepada orang lain. Dia berkata begitu, sampai sekarang mengenal. Ternyata dia majelis gereja dari gereja HKBP ya. Hanya saya mendekati mereka banyak ya, mengenal. Jadi mereka bergaul dengan saya dengan baik, dengan sopan dan tidak berbantah-bantah dan sebagainya. Mereka bisa mendekati ya dan bisa dengar apa kesaksian saya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir kebaktian ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami pagi ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan, menikmati anugerah Allah. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memeteraikan semua apa yang sudah kami kerjakan pada pagi ini, supaya kami bisa tetap memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini, dan juga hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, biar semua yang kami lakukan ini tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan jemaat-jemaat kami yang tidak bisa hadir dalam kebaktian secara terbuka. Tetap Tuhan akan memberkati mereka. Semoga mereka masih bisa mengikuti pelayanan melalui online. Khususnya yang sudah dalam usia lanjut, hamba berdoa mohon supaya Tuhan pimpin pelihara. Lindungi mereka, penuhi dengan damai sejahtera di masa tuanya, supaya mereka tetap bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah. Berkati anak mantu cucu mereka supaya mereka bisa merawat orang tuanya yang sudah dalam usia lanjut. Dan Tuhan juga yang akan memimpin, memelihara, memberkati. Terima kasih ya Tuhan, biarlah satu saat kami kembali bisa berkumpul bersama-sama secara terbuka ya Tuhan, bukan dengan batas-batas tertentu. Sebab kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa tanpa tara. Tuhan akan tetap menolong kepada kami apapun yang kami perlukan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami mohon Tuhan akan pimpin seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Saat mereka pulang ke rumah, lindungi dalam perjalanan. Bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, celaka, penyakit, kejahatan, dan orang-orang berniat jahat. Biarlah damai sejahtera dan sukacita surgawi akan mengawali kami sekalian sepanjang hari ini.
Dan kalau ada di antara umat-Mu ya Tuhan, seusai ibadah ini mereka akan bekerja mencari nafkah. Hamba berdoa mohon Tuhan berkati, Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka, supaya mereka boleh menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat pagi saudara, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.